Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkanlah, saya nama Mukhlis Lasimin, kelahiran dari Jawa Tengah, Cilacap, besarnya di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. Pada saat ini saya berdinas di TNI Angkatan Udara di Kosek Hanunas 3, Polonia Medan. Dari tahun 1995-96. Semasa kecil, setelah saya lahir di Jawa Tengah, di Cilacap, diajak teran oleh orang tua saya ke daerah Kalimantan, dan pada saat itu kejadiannya adalah kapal Tampomas pertama. Kalau pemirsa boleh tahu, Tampomas pertama keberangkatan dari Jawa Tengah menuju Kalimantan itu cukup sesak dan begitu cukup penuh, yang dimana seharusnya diisi dengan 300-400, ini melebihi kapasitas, melebihi muatan, sehingga terjadi kelebihan muatan. Separohnya diikutkan ke Tampomas yang kedua. Dengan izin Allah, Tampomas yang kedua mengalami kecelakaan, pemirsa. Pada saat itu dan seluruh penumpang dikabarkan tidak ada yang selamat. Alhamdulillah, keberadaan saya dan keluarga pada saat itu sudah sampai di Kalimantan. Pemirsa Salam TV, bagaimana bayangan kita? Pada saat itu kita diberangkatkan dari Jawa, begitu banyak penduduk yang ikut atau begitu banyak masyarakat yang ikut. Begitu nyampe di Kalimantan, belum ada tempat tinggal sama sekali. Dan di sana belum ada sesuatu yang dapat kita tempati, sesuatu yang dapat kita untuk bernaung dan lain sebagainya. Pada situ kita masih ditempatkan, kalau bahasa sekarang namanya bedeng-bedeng atau barak-barak. Dan pada saat itu digabungkan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Di barak tersebut kita cuma dikasih sela antara pakaian, tas, dan kardus Indomie. Bagaimana kita bayangkan pada saat itu tahun 80-an. Singkat cerita, pemirsa Salam TV, sekolahan belum ada, pendidikan apalagi belum ada, termasuk pendidikan agama juga belum ada. Kita belum mengenal sama sekali pada saat itu. Setelah berjalannya waktu, jadi pemerintah mengambil keputusan untuk mempekerjakan yang mereka bisa megang mesin dan mereka bisa memotong kayu. Sebagai sarana apa? Pembuatan tempat tinggal. Singkat cerita, tempat tinggal sudah dibuat dan sekolahan juga belum ada. Berjalannya waktu, saya sendiri mengalami, saya kelas SD sekitar umur 11 tahun. 11 tahun saya baru mengalami masuk kelas SD. Mohon maaf, apabila tamat dari SMP atau tamat dari SD, selama 6 tahun, umur saya udah dibilang udah dewasa atau sekitar 16 atau 17 tahun. Bukan permasalahan sekolahan dan permasalahan kita sekolah terlambat. Emang pada saat itu belum ada sekolahan yang didirikan di sana. Setelah menginjak SMP, kita masih domisili di kampung. Dan pada saat itu di kampung belum ada SMP, kita melanjutkan ke luar daerah. Luar daerah pada saat itu perjalanan ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan dengan jalan kaki 14 kilo. Untuk mendapatkan pendidikan setingkat dengan SMP. Itu pun kalau kita bayangkan bagaimana kondisi gedungnya, bagaimana kondisi sekitar sekolahan, Masya Allah, kalau belum terbayangkan sampai sekarang bagaimana situasi SMP atau yang sederajat pada saat itu. Alhamdulillah berjalan waktu selama 3 tahun. Di samping
perjalanan sekolah SMP saya. Dan pada saat itu orang tua saya tidak sanggup. Dalam arti kata mengatakan setelah tamat SMP ini udah nggak usah dilanjutkan lagi sekolahnya. Karena apa? Pada SD pada SD kelas 4 itu bapak saya udah meninggal. Dan ibu saya menjalani seorang janda dengan saya 12 saudara. Dan termasuk saya anak yang ke 10, adik saya ada 1. Karena di atas saya dua meninggal. Alhamdulillah berjalan waktu, SMP sudah saya tamatkan. Orang tua tidak menghendaki saya untuk melanjutkan SMP, ke SMA. Saya punya tekad. Kalau saya tidak keluar dari kampung dan kalau saya tidak keluar dari tempat saya, atau bahasanya sekarang hijrah atau merantau, saya nggak bakalan sekolah. Kebetulan ada seorang guru dari mulai saya di kampung menawarkan sekolah madrasah ada yang bagus, di sana juga bisa ada tempat tinggalnya. Ada tempat tinggalnya sekalian bahasa sekarang namanya mondok. Nah, pada saat itu tekad saya kuat untuk melanjutkan sekolah ke sana, walaupun mohon maaf tanpa izin ibu saya. Karena ibu saya mengandalkan saya untuk melanjutkan berkebun. Karena apa? Pesan orang tua sebelum meninggal, saya selalu melanjutkan kebun saya. Dan pada saat itu belum ada yang melanjutkan. Saya tidak mau, dalam arti kata saya mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebetulan pada situ saya masuk ke madrasah aliyah.